Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah metodologi penelitian, akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait review jurnal penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfia Sonia Labibas sebagai moderator dan penyaji ke-1, dan ada rekan saya, Ahmad Fikri Ramadan, sebagai penyaji kedua. Dalam review jurnal kali ini, kami mengambil jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Struktur Modal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan. Penelitinya yaitu Sally Anggraini Haryono, Fitriani, dan Elisa Fatima. Penerbit Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, tahun terbit Desember 2017. Volume dan isu, volume 14, nomor 2. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh nonlinier atau kuadratik struktur modal terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin, Hay, dan ROA. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh multipolar shareholder struktur dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Motivasi penelitiannya, penggunaan struktur hutang di bawah titik belum memaksimalkan nilai perusahaan, sedangkan struktur hutang di atas titik dapat menurunkan kinerja perusahaan, karena beban pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang semakin besar dapat memicu resiko kebangkrutan perusahaan. Pertanyaan penelitiannya yaitu yang pertama, apakah pengaruh nonlinier struktur modal terhadap kinerja perusahaan? Yang kedua, apakah multipolar shareholder struktur dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Penelitian sebelumnya yaitu Margaritis dan Pesilaki 2010 dan Fosu 2013 menyatakan bahwa menemukan adanya hubungan nonlinier antara struktur modal dan kinerja perusahaan, tetapi tidak menghitung seberapa besar titik optimal struktur modal yang akan mengoptimalkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, landasan teori. Temuan penelitian ini mendukung teori trade-off yang menyatakan bahwa struktur modal yang optimal dapat ditentukan dengan menyeimbangkan keuntungan atas penggunaan utang dengan cost of financial distress dan agency problem. Hipotesis penelitian. H1. Struktur modal berpengaruh secara kuadratik atau konkev terhadap kinerja perusahaan. H2. Multiple large stakeholder structure berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. H3. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistika. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi melalui sumber kesekian. Sumber data. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh data stream dan IDX website yang kemudian diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel 2007 dan software Stata 11. Data stream adalah sebuah program untuk memperoleh data keuangan baik data perusahaan nasional maupun internasional. Pengukuran variabel independen atau Y. Kinerja perusahaan ini menggunakan pendekatan berbasis pasar, yaitu pendekatan berbasis akuntansi dan ROA. Untuk variabel independen X, ada struktur model, yaitu dihitung dengan menggunakan debit to equity ratio. Lalu multiple large stakeholder structure dihitung dengan menggunakan rasio dari persentase kepemilikan saham oleh second large dibagi dengan persentase kepemilikan saham oleh first large stakeholder. Lalu kepemilikan institusional atau INS, yaitu jumlah persentase saham yang dimiliki oleh perusahaan institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, reksadana, dan investasi. Lalu umur perusahaan yang dihitung dengan
yang dihitung dengan menggunakan jumlah umur atau tahun perusahaan sejak perusahaan listing di pasar modal hingga periode penelitian. Variabel kontrol pertumbuhan perusahaan dihitung dengan pendekatan menghitung selisih total pendapatan penjualan yang dimiliki oleh perusahaan pada periode sekarang dan periode sebelumnya dibagi dengan pendapatan penjualan periode sebelumnya. Ukuran perusahaan yaitu dengan nilai logaritma natural dari total aset. Struktur aset diukur dengan membagi total fixed aset yang dimiliki perusahaan dengan total dari aset perusahaan. Capital expenditure yaitu jika investasi ditingkatkan maka kinerja perusahaan akan meningkat. Umur perusahaan menghitung jumlah umur atau tahun perusahaan sejak perusahaan listing di pasar modal hingga periode penelitian. Teknik analisis datanya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan regresi linear berganda, yaitu analisis data dengan mendeskripsikan data kuantitatif dengan satu variabel Y dan beberapa variabel X yang diolah dan hasil pengolahan tersebut dipaparkan dalam bentuk angka. Keterbatasan atau saran peneliti. Peneliti hanya menggunakan dua produksi untuk mengukur kinerja perusahaan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi kinerja perusahaan lain yang dapat memperkuat hasil hubungan non-linear struktur modal dan kinerja perusahaan. Yang kedua, mekanisme corporate governance. Sebagai mekanisme pengendalian hanya terbatas dari peranan multiple large stakeholder dan kepemilikan institusional. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur peranan multiple large stakeholder sebagai corporate governance. Yang ketiga, dalam mengukur multiple large stakeholder structure hanya berdasarkan kepemilikan saham yang tercantum dalam laporan keuangan. Penelitian ini tidak menelusuri sampai dengan pemegang saham ultimate. Cukup banyak perusahaan di Indonesia yang terlihat memiliki beberapa pemegang saham besar, tetapi sebenarnya ultimate-nya hanya dimiliki oleh satu pemegang saham. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelusuran kepemilikan saham hingga pemegang saham ultimate. Yang terakhir, yang keempat, penelitian ini belum mengidentifikasi jenis multiple large stakeholder structure seperti keluarga, kepemilikan investor institusional, pemerintahan, dan asing. Proses mengidentifikasi jenis multiple large stakeholder structure mungkin dapat menjelaskan peranan corporate governance dari multiple large stakeholder structure. Penelitian selanjutnya dapat melakukan identifikasi jenis multiple large stakeholder structure seperti kepemilikan oleh keluarga, investor institusional, pemerintahan, dan asing. Untuk judul penelitian baru sesuai keterlibatan penelitian, analisis pengaruh penerapan corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan.